Program bela negara adalah sebuah program yang seharusnya terinternalisasikan ke dalam jiwa-jiwa setiap rakyatnya. Internalisasi nilai-nilai kenegaraan ini adalah program paling mendasar dalam setiap program pembangunan apapun yang dibuat oleh pemerintahan yang berdaulat. Jika program bela negara tidak berjalan, bisa saja sebuah negara maju secara ekonomi namun mundur secara politik, sosial, dan budaya. Bisa saja sebuah negara maju secara teknologi dan militer namun mundur secara ideologi. Masih berlanjut, saat ini situasi Indonesia yang serba terpuruk dan kacau membutuhkan sebuah program afirmatif untuk menghidupkan kembali jiwa-jiwa kemanusiaan yang mati. Bela negara sangatlah penting dan perlu dipertahankan agar entitas warga yang hidup bernaung di wilayah Nusantara ini bisa terjamin. Tidak akan diperbudak atau dijajah oleh bangsa lain yang merasa dirinya lebih superior dan maju. Jika bangsa Indonesia luput mempersiapkan program bela negara yang mantap dan mumpuni, maka pengaruh-pengaruh negara lain akan masuk dan mengendalikan Indonesia dari satu jarak tertentu dengan ancaman-ancaman dan tekanan tertentu yang membuat warga negara tidak lagi merasa bebas dan merdeka dalam mengekspresikan idenya. Tidak bisa kita bayangkan jika suatu hari kelak Indonesia dikuasai oleh ras atau bangsa lain, atau bahkan mungkin sebagai wilayahnya dikuasai oleh negara lain atau entitas korporasi lain yang membuat kebebasan kemanusiaan menjadi hilang. Indonesia tidak boleh kehilangan tanah air. Bangsa yang kehilangan tanah air adalah bangsa yang kemudian menjadi bangsa yang menjajah negara dan rakyat bangsa lain secara biadab. Sebagaimana ditunjukkan Israel, jika Indonesia kemudian kehilangan negaranya dan jika di kemudian hari negara tersebut ditemukan kembali, perang tak akan mungkin dihindari. Konflik selalu dimulai oleh klaim dan akan selalu diakhiri oleh konsensus. Jika konsensus sebuah negara dengan negara lain berbentuk pengakuan terhadap negara lawan, maka itu seperti mencoreng wajah sendiri. Penderitaan di masa lalu bukanlah alasan untuk menjajah negara lain atas dasar apapun. Nasionalisme adalah ekspresi primordial sebuah bangsa yang yakin dan bangsa dengan nilai-nilai luhur nenek moyangnya yang telah hidup lama dan beradaptasi dengan segala macam perubahan. Daya tahan dan daya survive sebuah bangsa sangat ditentukan oleh nilai-nilai kecintaan kepada bangsa, pada orang-orangnya, pada masyarakatnya sendiri yang tidak ingin direndahkan oleh entitas bangsa lainnya. Minimal eksistensi sebuah bangsa diakui sama atau sederajat dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan bangsa lain. Oke, kita lanjut balik ke topik. Jadi ancaman kedaulatan negara dengan cara baru ini dikenal dengan proxy war atau perang proxy. Perang ini berupa konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung. Alasannya untuk mengurangi konflik yang berisiko menghasilkan kehancuran fatal. Pelaku utamanya pun biasanya lebih suka menggunakan pihak ketiga sebagai pemain pengganti. Misalnya negara-negara kecil atau non-state actor yang bisa berupa lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi massa atau ormas, kelompok masyarakat atau maupun perorangan. Dalam praktiknya, sang dalam tanda petik pihak ketiga dilibatkan dengan menggunakan taktik dan strategi tertentu, di antaranya melalui dukungan terbuka dan terang-terangan atau bisa juga dilakukan secara rahasia. Akibatnya, pihak yang diserang menjadi tidak dapat mengenali dengan jelas siapa sebenarnya kawan dan siapa lawan karena musuh mampu mengendalikan dari jauh. Kabarnya, proxy war telah berlangsung di Indonesia melalui berbagai bentuk seperti gerakan separatis dan isu sara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, dapatkah kita memperkirakan siapa atau negara mana sebenarnya memiliki potensi tengah melakukan perang proxy pada Indonesia? Walau Indonesia tergabung dalam negara non-blok dan perang dingin telah berakhir, namun dua kekuatan di dunia dalam hal ini, Amerika Serikat beserta sekutunya serta Tiongkok dan Rusia, masih terus membayangi. Kedua kekuatan ini bisa dibilang sebagai bahaya laten yang bisa menjadi musuh proxy bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dikelilingi negara-negara yang kerap mengancam teritorial dan kedaulatan bangsa seperti Australia, Filipina, dan Malaysia. Belajar dari kasus Timur Timur, konflik Papua kemungkinan besar dibayangi oleh kekuatan Australia. Masalah HAM dan referendum juga merupakan isu yang dipakai agar Papua lepas dari Indonesia. Negara-negara pemberi pinjaman serta pendonor terbesar seperti Jepang, Singapura, Prancis, Jerman, Korea Selatan, dan Tiongkok punya peluang besar memberi tekanan pada kebijakan Indonesia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Bank Dunia.
Asia Development Bank, dan Islamic Development Bank. Di luar itu, kelompok radikal juga sangat mungkin menjadi musuh proksi Indonesia. ISIS bahkan telah terbukti menggunakan jaringan sporadisnya untuk melakukan tindakan radikal dan terorisme di Indonesia. Banyaknya ujaran-ujaran kebencian di media sosial juga merupakan indikasi adanya oknum dalam tanda petik yang sengaja ingin memecah belah bangsa. Begitu banyaknya kemungkinan musuh proksi Indonesia membuat kekhawatiran menjadi sesuatu yang sangat beralasan. Apalagi dalam perang ini, serangan musuh tak mungkin lagi ditanggal menggunakan kekuatan militer, sehingga kekuatan yang dibangun juga harus bersifat non-militer. Sejauh ini, pemerintah telah berupaya memperkuat bangsa dan upaya memecah belah rakyat dengan menggunakan isu agama dan ideologi. Memang pernyataan Bung Karno bahwa tidak ada musuh yang dapat mengalahkan persatuan adalah benar. Namun, dalam situasi saat ini, persatuan rakyat saja belum cukup untuk menangkal serangan proksi yang datang dengan menggunakan kekuatan hard power, kekuatan militer, dan posisi tawar Indonesia masih dapat dikatakan cukup menguntungkan. Namun tidak begitu bila serangan yang dilakukan melalui soft power, di mana kondisi ekonomi dan teknologi informasi Indonesia masih termasuk lemah. Hingga saat ini, anggaran pembangunan Indonesia masih sangat tergantung pada pinjaman luar negeri. Begitu juga di sektor bisnis. Pada migas misalnya, Indonesia masih mengandalkan investasi luar negeri